Bayangkan Anda sedang memegang sekeping uang receh Rp100. Uang logam yang mungkin saat ini sering banget kita abaikan ya. Iya, biasanya cuma tergeletek di dasar tas Anda gitu kan, atau tertinggal di laci mobil. Nah, betul. Sangat kecil dan nyaris nggak ada nilainya untuk dibelanjakan di zaman sekarang. Tapi gimana kalau saya memberitahu Anda, kepingan Rp100 yang dimasukkan ke dalam sebuah celengan kayu, setiap hari secara konsisten, itu bisa berubah wujud menjadi sebuah armada raksasa. Wah, Armada yang isinya 1.000 unit bus yang setiap hari membelah jalanan Pulau Jawa. 1.000 bus ya. Transformasi dari uang receh sekecil itu menjadi 1.000 bus itu kan seringkali dibingkai orang sebagai sebuah keajaiban nasib ya. Semacam hoki gitu kan. Betul. Padahal kalau kita bedah mekanisme di belakangnya nih, ini adalah hasil dari kalkulasi mekanis dan kedisiplinan logistik yang sangat presisi loh. Masuk akal sih. Kita sebagai masyarakat modern tuh seringkali sangat menyukai cerita tentang kesuksesan yang instan atau suntikan modal raksasa dari investor. Tapi realitas dari membangun kerajaan bisnis transportasi dari nol itu ya jauh lebih bertahap. Dan pastinya di lapangan persaingannya sangat brutal ya. Sangat brutal. Bener banget. Nah, mari kita bongkar mekanisme brutal tersebut di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Di atas meja saya saat ini sudah ada tumpukan informasi yang Anda kirimkan. Iya, itu lumayan banyak tuh datanya. Lengkap banget, mulai dari catatan ensiklopedia, riset sejarah transportasi darat, sampai laporan rekam jejak operasional dari PT HS Budiman 45. Atau yang lebih kita kenal luas sebagai PO Budiman ya. Yes. Rang Raksasa Jalanan dari Tasikmalaya. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini, khusus untuk Anda yang sedang mendengarkan, adalah nyari tahu anatomi kesuksesan luar biasa ini. Kita nggak akan sekedar membacakan sejarah berdirinya sebuah perusahaan bis loh. Betul, itu terlalu membosankan. Pastinya, kita akan membedah strategi transisi kepemimpinan mereka, terus keputusan teknis di balik inovasi armada, sampai gimana mereka bisa mendikte rute pergerakan ekonomi di Pulau Jawa. Nah, untuk memahami itu semua, kita harus menyingkirkan sejenak bayangan tentang 1.000 bus raksasa tersebut. Kita kembali dulu ke titik nol. Ke sosok pendirinya ya? Iya, ke sosok seorang pedagang keliling bernama Soleh Budiman. Yang patut jadi sorotan utama dari sosok beliau ini adalah fondasi psikologisnya dalam membangun modal. Maksudnya gimana tuh fondasi psikologis? Jadi gini, Soleh Budiman kan bukan seseorang yang memulai dengan privilege atau warisan besar ya. Beliau benar-benar memulai usahanya dari menyisihkan Rp100 per hari ke dalam celengan kayu itu. Wow, Rp100 per hari loh. Betul. Secara ekonomi, dia sebenarnya sedang melakukan praktek penundaan kepuasan atau delayed gratification dalam bentuk yang paling purba. Iya, paham. Dia menahan diri untuk nggak mengonsumsi hasil kerjanya hari ini demi sebuah kapasitas produksi yang lebih besar di masa depan. Kalau kita pakai kacamata finansial zaman sekarang nih, apa yang dilakukan Soleh Budiman ini pada dasarnya adalah konsep micro investing kan? Sangat betul. Micro investing dengan efek compounding. Sangat relevan dengan prinsip investasi modern. Beliau mengumpulkan uang itu dengan penuh kesabaran, sampai akhirnya menyentuh angka Rp80.000. Dan uang itu nggak dipakai untuk foya-foya atau konsumsi pribadi. Nggak sama sekali, uangnya langsung diputar kembali. Ya, dia menjalin kerjasama dengan pengusaha dari Banjar dan Bandung, lalu ngebeli 3 unit truk bekas. Tapi lompatan terbesarnya justru terjadi di tahun 1992 kan? Benar, itu momen saat dia memutuskan masuk ke bisnis bus penumpang. Nah, dia membeli 4 bus bersasis Mercedes-Benz OFF 1113 dan mulai memakai nama PO Budiman. Punya 4 bus itu pencapaian yang solid sih. Cuma yang bikin saya penasaran gimana 4 bus bermesin Jerman ini bisa langsung dapat sambutan positif. Dan mengalahkan pemain lama ya. Iya, kan pasti udah ada pesaing yang lebih dulu menguasai jalur selatan Jawa Barat pada masa itu. Jawabannya itu terletak pada pemahaman beliau tentang kualitas infrastruktur dan celah standar pelayanan pada masa itu. Di tahun 90-an, wilayah selatan Jawa Barat itu medannya sangat menantang. Banyak tanjakan dan turunan tajam ya pastinya. Betul. Jalanannya juga belum semulus sekarang. Nah, transportasi umum sih tentu saja sudah ada, tapi kualitas dan keandalannya sering dipertanyakan. Soleh Budiman ini nggak masuk ke arena pertarungan itu bawa bus bekas ya, atau nyoba bersaing di kelas ekonomi yang ala kadarnya. Oh, dia langsung bawa standar baru dong? Tepat.
Dia secara sengaja mendobrak pasar dengan membawa sasis Mercedes-Benz itu. Pada zamannya, sasis mesin depan ini kan terkenal punya torsi yang sangat tangguh untuk rute pegunungan. Jadi dia nggak sekedar menjual tiket dari titik A ke titik B ya? Enggak, dia menjual kepastian, keandalan operasional di rute yang sering banget bikin bus lain mogok di pinggir jalan. Wah, cerdas banget. Dia pada dasarnya mengidentifikasi ceruk pasar yang diabaikan dan langsung menghantamnya dengan produk high-end. Strategi yang agresif tapi sangat terukur. Dan terbukti ya, dari cuma 4 bus itu populasinya meledak sampai menyentuh angka 1.000 unit. Saleh Budiman memimpin imperium ini sampai beliau wafat di tahun 2018. Nah, disinilah saya melihat ada fase yang biasanya sangat kritis untuk sebuah perusahaan. Momen transisi kepemimpinan ya. Iya, banyak kan kerajaan bisnis keluarga hancur lebur pas sang pendiri wafat. Tapi transisi kepemimpinan di Budiman ini jatuh ke tangan dua putranya, Dede Sudrajat dan Ateng Jayalani. Dan perusahaannya malah makin solid. Emang transisi generasi kedua itu sering banget jadi kuburan bagi bisnis keluarga. Biasanya karena pewarisnya cuma tahu cara menghabiskan uang kan? Benar, nggak ngerti cara ngelola sistemnya. Tapi kalau kita bedah profil penerus Budiman ini, kita bakal ngerti kenapa mereka selamat. Dede Sudrajat, sang putra, itu bukan pewaris pasif loh. Beliau adalah tokoh publik yang sangat kuat. Tunggu, tokoh publik gimana maksudnya? Beliau menjabat sebagai wakil wali kota Tasikmalaya selama 2 periode, dari tahun 2007 sampai 2017. Bahkan, laporan kekayaannya di tahun 2016 itu tercatat sekitar 15 miliar rupiah. Oh, wow. Latar belakang politik sekuat ini pasti nggak sih keuntungan strategis yang masif banget dong buat perusahaan otobus? Tentu saja, punya figur di pucuk pimpinan yang paham anatomi regulasi pemerintah, itu mahal banget harganya. Iya, paham kebijakan tata ruang, sampai dinamika birokrasi perizinan terminal gitu kan? Betul. Dede Sudrajat ngebawa jaringan publik dan pemahaman birokrasi ini, sementara saudaranya, Ateng Jayalani, bertindak sebagai jangkar di sisi operasional. Jadi pembagian tugasnya jelas ya? Sangat jelas. Ateng fokus murni pada disiplin di garasi, lalu manajemen montir dan ketegasan terhadap krubus. Kolaborasi dua pilar inilah yang bikin transisi PO Budiman tuh mulus banget. Mereka mengubah perusahaan dari sekedar warisan bapak menjadi sebuah institusi korporat yang profesional ya? Benar, di mana kepatuhan regulasi dan efisiensi operasional itu bisa berjalan beriringan. Ngomongin efisiensi operasional dari institusi raksasa nih, kita harus bahas wujud fisik dari bisnis ini. Oh, armadanya? Iya, mengoperasikan 1.000 bus yang bergerak tiap hari melintasi berbagai provinsi, itu kan bukan sekedar urusan transportasi biasa. Itu udah keajaiban logistik. Pasti pusing banget sih kalau nggak ada sistem yang ketat. Nah, dari catatan ensiklopedia yang kita bedah, Budiman punya pakem yang sangat ketat soal armada mereka. Untuk bus besar rute antar kota, mereka tuh mayoritas mengunci pilihan pada sasis Mercedes-Benz tipe OH1526. Dan tipe OF917 untuk unit bus sedangnya ya? Betul. Terus bodi busnya mayoritas dipercayakan cuma kedua karoseri raksasa, Adiputro dari Malang dan Laksana dari Ungaran. Identitas visual mereka juga dijaga ketat banget. Warna dasar abu-abu itu kan? Abu-abu ditambah garis livery, hijau, biru, kuning, merah. Terus ada tulisan Budiman warna-warni yang sangat ikonik itu. Nah, secara psikologis, paduan warna yang konsisten itu bertindak sebagai branding berjalan loh. Branding yang tertanam langsung di alam bawah sadar penumpang. Oh iya, Anda bisa mengenali bus Budiman dari jarak ratusan meter cuma dari siluet warnanya aja di jalan tol. Bener banget. Dengar pembagian kerja antara mesin Jerman dan bodi buatan Malang atau Ungaran ini, saya tuh ngebayangin prosesnya persis kayak merakit PC custom high-end. Analogi yang menarik tuh. Gimana detailnya? Ya bayangin aja, Anda ngebeli motherboard dan prosesor paling bandel dari luar negeri. Dalam hal ini ya sasis Mercy dari Jerman kan. Terus Anda bawanya ke seniman sekaligus insinyur lokal untuk dibuatkan casing. Ah iya, casing yang nggak cuma estetik ya, tapi fungsional. Tepat, punya sistem sirkulasi udara atau ketahanan yang luar biasa. Cuma nih, ada satu hal dari rekam jejak mereka yang bikin saya agak penasaran. Apa tuh? Dari data historis yang ada, Budiman dulunya tuh perusahaan yang sangat senang bereksperimen. Mereka pernah loh pakai sasis premium sekelas Volvo B7R yang terkenal sangat nyaman. Iya, sempat pakai Volvo.
Terus mereka juga tercatat pernah menggunakan jasa 7 karoseri berbeda di masa lalu. Ada Rahayu Santosa, Tantrum, Merpati Bali, macam-macam deh. Nah, kenapa raksasa yang dulunya sangat fleksibel ini sekarang seolah secara kaku mengunci diri? Cuma di Mercedes-Benz, Adiputro, dan Laksana gitu ya? Betul, kenapa tuh? Keputusan untuk mengunci spesifikasi teknis itu sebenarnya adalah garis pemisah yang tegas. Pemisah antara garasi eksperimental dengan sebuah imperium bisnis skala industri. Gini lebih ke arah manajemen resiko. Murni soal kalkulasi kerugian akibat downtime atau waktu menganggur kendaraan. Coba Anda bayangkan, Anda punya 1000 bus dengan merek mesin yang beda-beda. Ada Volvo, Hino, Mercy. Wah, mekaniknya pasti kewalahan sih. Pasti. Ketika sebuah bus Volvo mengalami masalah di jalur terpencil, montir yang dikirim kan nggak bisa sembarangan. Harus yang punya sertifikasi khusus Volvo. Terus suku cadangannya juga mungkin harus inden dari Jakarta kan? Tepat. Dan setiap hari, bus itu diam di garasi atau rusak di pinggir jalan, perusahaan itu kehilangan potensi pendapatan jutaan rupiah loh dari tiket yang nggak terjual. Oke, paham. Jadi ini murni soal menghindari mimpi buruk logistik ya? Sangat betul. Dengan menyeragamkan 1000 armada memakai sasis Mercedes-Benz OH1526, pelatihan teknisi mereka jadinya sangat tersentralisasi. Montir di Tasikmalaya sama montir di Jakarta punya standar perbaikan yang persis sama. Iya, suku cadang juga bisa di stok dalam jumlah masif dengan harga grosir kan. Skalabilitas itu selalu membutuhkan standarisasi. Itulah alasan kenapa armada Volvo mereka akhirnya dipensiunkan. Bukan karena mesin Volvo-nya buruk ya? Sama sekali bukan. Cuma karena ekosistem perawatannya nggak seefisien Mercedes-Benz kalau diterapkan dalam skala masif. Dan logika yang sama pasti berlaku untuk pemilihan bodi dari Adiputro dan Laksana kan? Pasti. Adiputro misalnya menyuplai Budiman dengan seri jet bus mereka. Termasuk tipe HDD tuh, atau High Deck Double Glass. Oh, yang posisinya agak tinggi itu ya? Nah, iya. Konsep dek tinggi ini bukan sekedar ngejar tampilan gagah di jalan. Secara mekanis dan komersial, lantai penumpang yang diangkat tinggi itu kan memberi ruang bagasi yang sangat luas di bagian bawah bis. Oh, untuk kargo logistik ya? Betul sekali. Jadi bus ini tuh nggak cuma mengangkut manusia di kabin atas, tapi di bawahnya juga bertindak sebagai kurir kargo. Ini sumber pendapatan pasif yang luar biasa stabil loh buat perusahaan. Menggabungkan fungsi transportasi penumpang sama kargo logistik dalam satu mesin operasional. Sangat cerdas. Dan saya juga perhatiin ada transisi desain belakangan ini. Dari double glass ke single glass ya? Iya, di armada Jetbus 5 terbaru mereka pakai kaca depan single glass. Secara estetika emang kelihatan lebih bersih, tapi saya yakin ada alasan fungsional di baliknya. Tentu ada. Kaca tunggal yang lebar tanpa pilar pemisah di tengah itu ngasih kelegaan pandangan banget buat penumpang. Iya kan, bayangin perjalanan 8 atau 10 jam, visual yang nggak terhalang itu pasti secara signifikan mengurangi rasa pusing atau klaustrofonia. Betul, mereka benar-benar memikirkan ergonomi psikologis penumpangnya. Itu bukti kalau inovasi mereka selalu ditarik kembali pada satu pertanyaan inti. Apa tuh? Apa yang bakal bikin penumpang mau kembali beli tiket kita besok hari? Luar biasa. Jadi, dengan perawatan mesin yang udah sangat tersentralisasi, operasional mereka jadi super efisien. Mesin-mesin Jerman berbodi gagah ini tuh siap mencetak uang terus-terusan. Siap tempur di jalanan. Tapi tentu saja mesin tangguh nggak bakal ngasilin rupiah kalau dibiarkan diam terparkir di garasi Tasikmalaya kan? Keuntungan dari efisiensi sasis tadi ngasih mereka modal dan keberanian buat berekspansi lebih jauh. Bener, jangkauan rutenya makin gila-gilaan. Coba ceritain sih rute invasi 1000 bus ini bermuara? Basis operasional mereka tentu saja ada di kawasan Parahyangan. Spesifiknya di Tasikmalaya dan Banjar. Mereka menguasai jalur antar kota dalam provinsi dan antar provinsi. Ya, dan kalau kita telusuri data ekspansi mereka di tahun 2026 ini, manuver mereka tuh sangat agresif. Coba ceritain detail ekspansinya. Mereka membuka titik keberangkatan langsung dari terminal Lewi Panjang di Bandung, itu ditujukan menuju kantong-kantong demografi krusial di wilayah Jabodetabek. Oke, Tanjung Priok, Kalideres, Kampung Rambutan gitu ya? Betul. Dan ekspansi ke Poros Timur juga nggak kalah masif. Mereka merambah sampai Semarang, Surakarta, bahkan Yogyakarta. Ngelihat peta jaringan trayek Budiman ini, saya tuh ngebayanginnya kayak sebuah sistem peredaran darah raksasa.
Sistem yang menjaga denyut nadi ekonomi Pulau Jawa. Analogi yang pas. Dan terminal itu ibarat jantungnya. Nah iya, terminal Dertemplus berfungsi sebagai katup jantung utamanya. Ambil contoh terminal Bekasi deh. Pada masa-masa sibuk kayak mudik lebaran atau libur Nataru, terminal Bekasi itu berubah jadi urat nadi esensial. Iya, Budiman memompar ribuan penumpang dari kawasan industri Bekasi buat disebar ke pelosok Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi tunggu, ada satu manuver rute yang bikin dahi saya agak berkerut nih. Manuver yang mana itu? Buka jalur dari Tasikmalaya ke Jakarta atau Bandung ke Jogja, itu kan masuk akal ya. Itu kota-kota metropolitan dengan perputaran uang raksasa. Tapi kenapa Budiman repot-repot merancang rute kelas patas atau eksekutif dari Bandung, spesifiknya Cicahum, menuju kota kecil kayak Temanggung di Jawa Tengah? Nah, manuver ke Temanggung ini justru demonstrasi klasik dari strategi mencari Blue Ocean. Samudra biru yang belum berdarah-darah oleh kompetisi gitu. Tepat. Temanggung emang bukan pusat metropolitan. Tapi coba kita lihat realitas demografis di lapangan. Siapa sih yang bergerak di jalur ini? Siapa aja tuh mayoritasnya? Rute ini dipenuhi oleh para pedagang hasil bumi yang membawa keuntungan ke kampung halaman. Terus ada mahasiswa yang kuliah di Bandung, sampai pekerja sektor formal yang butuh mobilitas rutin. Dan selama ini mobilitas mereka pasti terhambat banget kan? Sangat terhambat oleh infrastruktur rute yang nggak efisien. Sebelum ada rute Patas Budiman ini, bayangin aja, seorang pedagang dari Temanggung mau ke Bandung. Pasti harus transit berkali-kali ya? Betul, bisa transit 2 atau 3 kali di terminal-terminal kecil. Setiap kali transit, itu kan ada risiko keamanan, belum lagi kelelahan fisik dan waktu yang terbuang percuma. Budiman menganalisis rasa frustrasi ini ya? Iya, mereka sadar ada permintaan terpendam di kelas menengah ke atas. Penumpang yang bersedia bayar lebih, asalkan nggak perlu repot pindah-pindah kendaraan lagi. Jadi dengan buka rute langsung kelas patas, Budiman pada dasarnya nyiptain ketergantungan ekonomi dong? Benar, mereka ngasih kursi eksekutif yang nyaman, dan penumpang bisa tidur pulas sampai tiba di tujuan akhir. Mereka memonopoli kenyamanan di jalur yang selama ini tuh dianaktirikan oleh perusahaan otobus lain. Ini ngebuktiin kalau perusahaan bus yang dikelola dengan benar, fungsinya bukan cuma sebagai alat angkut, tapi sebagai akselerator ekonomi real. Betul banget. Dengan memperlancar pergerakan dari Temanggung ke Bandung, mereka mempercepat perputaran uang antar provinsi. Itulah yang menjelaskan kenapa posisi Budiman ini sangat mengakar di benak masyarakat. Kehadiran mereka tuh kerasa banget sebagai fasilitator hajat hidup orang banyak. Anatomi bisnis yang sangat kokoh ya. Kita udah ngelihat gimana mereka mendominasi trayek reguler dengan bus besarnya. Itu fondasi kebesaran mereka. Tapi kan selera konsumen selalu berevolusi tuh. Nah, tuntutan zaman berubah ya? Iya, hari ini nggak semua orang punya waktu atau kesabaran buat datang ke terminal besar. Harus berdesakan di ruang tunggu, terus ngikutin jadwal kaku sebuah bus kapasitas 50 orang. Apalagi masyarakat urban sekarang kan menuntut mobilitas yang jauh lebih personal. Tepat. Menariknya, Budiman tuh nggak keras kepala mempertahankan ego sebagai raja bus besar aja loh. Mereka merespon pergeseran tren ini dengan diversifikasi kan, melahirkan Budiman Trans. Nah ya, Budiman Trans. Lompatan ke layanan mikrobus ini nunjukin fleksibilitas manajerial yang sejujurnya jarang banget dimiliki perusahaan konvensional. Biasanya perusahaan tua itu terlalu nyaman sama status quo. Betul, pergerakan Budiman ini tuh ibarat kapal induk militer raksasa yang sadar kalau mereka nggak bisa bersandar di pelabuhan kecil yang dangkal. Wah, analogi kapal induk ya sekarang. Menarik. Iya dong, kapal induknya, yakni armada bus besar mereka, itu kan tetap beroperasi di perairan dalam atau rute utama. Tapi buat ngejemput penumpang langsung dari lobi hotel atau nganterin ke kawasan wisata yang jalannya sempit. Kapal induk ini harus melepaskan skoci-skoci cepatnya ya? Tepat banget, skoci-skoci inilah armada mikrodus premium atau shuttle dari Budiman Trans. Pada bulan Januari 2024, mereka resmi buka rute shuttle dari Bandung menuju surga peselancar di Pangandaran dan Batu Karas. Langkah yang cukup berani tuh. Iya, tapi disinilah saya harus agak skeptis nih. Kenapa skeptis? Buka rute shuttle eksklusif ke wilayah Pangandaran, bukankah ini malah bakal kanibalisasi? Maksud saya memakan penumpang armada bus reguler mereka sendiri yang juga melayani rute ke sana. Kalau dipikir pakai logika linier sekilas, emang kelihatannya gitu ya? Buat apa nyiptain kompetitor baru dari rahim sendiri? Iya kan, rutanya sama soalnya. Tapi, ada satu variabel fundamental dalam analisis konsumen yang nggak boleh terlewat.
profil waktu dan toleransi privasinya. Oh, maksudnya target pasarnya beda ya? Jelas beda. Penumpang yang bersedia bayar tiket premium untuk mikrobus ini, karakteristiknya beda jauh sama penumpang bus ekonomi reguler. Mereka ini kan wisatawan, ekspatriat, atau pekerja lepas. Yang nyari layanan point to point pasti. Betul. Mereka tuh pengen naik dari titik penjemputan di Bandung, duduk enak di captain seat, dan turun persis di depan penginapan di Batu Karas. Beririsan. Kalau Budiman nggak nyediain skoci cepat ini, penumpang profil tadi nggak bakal turun kasta naik bus reguler loh. Oh, mereka malah bakal lari ke perusahaan travel pesaing ya? Tepat sekali. Langkah ini bukan kanibalisasi. Ini murni strategi membentengi wilayah kekuasaan mereka. Wow, cerdas. Dan pola pikir berbasis ekosistem ini makin kelihatan jelas pas kita bedah langkah mereka di bulan Maret 2025. Budiman ngeluncurin layanan shuttle yang menghubungkan Tasikmalaya langsung dengan Bandara Internasional Kertajati. Kertajati, proyek bandara ambisius yang sering dapat tantangan soal aksesibilitas dari daerah sekitar kan? Betul, bandara triliunan rupiah itu bakal jadi monumen mati kalau masyarakat di Parayangan Timur harus keluar duit setara tiket pesawat cuma buat nyewa mobil ke sana. Bener juga. Disinilah terjadi simbiosis antara pemerintah sama swasta ya? Iya, pemerintah punya infrastruktur raksasa yang butuh dihidupkan, dan Budiman punya urat nadi logistik di tingkat akar rumput. Dengan buka shuttle ke Kertajati dan ikut promo pemerintah di 2025, Budiman memecahkan masalah first mile dan last mile. Masalah yang selama ini paling bikin pusing sektor aviasi di sana ya? Tepat, mereka memposisikan diri sebagai jembatan darat yang wajib dilewati sebelum orang bisa terbang. Belum lagi ekspansi mereka di divisi pariwisata dan armada taksi. Semuanya pakai standar perawatan ala mesin Jerman mereka kan? Betul, setara sama bus antar kota mereka. Gila, sebuah jaring transportasi yang nyaris tanpa celah. Nah, jadi apa nih yang bisa dipetik dari semua analisis ini untuk Anda, sang pembelajar yang sedang mendengarkan? Banyak banget pelajaran manajerialnya. Mari kita rangkum. Kisah ini nggak dimulai dari rapat mewah di gedung pencakar langit. Ini dimulai dari komitmen receh, menabung Rp100 per hari di celengan kayu. Disiplin melahirkan modal ya. Betul. Modal itu lalu dikombinasi dengan keberanian mendobrak pasar lewat standar mesin yang tangguh. Dari situ, kita lihat pentingnya standarisasi hal fundamental demi efisiensi industri. Sambil tetap punya mata elang untuk nyari ceruk pasar kayak rute Temanggung tadi. Dan akhirnya, pas pasar menuntut layanan privat, mereka nggak kaku. Mereka luncurkan armada skoci premium. Prinsip yang bekerja di sini tuh benar-benar hukum universal dalam ilmu manajemen, berlakukan disiplin militer pada inti operasional, tapi sangat luas pada cara melayani target audiens. Keseimbangan ekstrim inilah yang membedakan perusahaan berumur 1 dekade dengan institusi lintas generasi. Nah, sebelum kita menyudahi sesi bedah informasi hari ini, ada satu pertanyaan yang mengusik pikiran saya. Boleh, silakan dilempar buat bahan renungan kita semua. Saat ini kan landscape infrastruktur Pulau Jawa lagi ngalamin revolusi radikal. Ada tol baru di mana-mana, dan jaringan kereta cepat mulai memangkas waktu tempuh antar provinsi secara drastis, memindahkan ribuan orang cuma dalam hitungan jam. Disrupsi yang sangat nyata ya buat transportasi bus. Betul. Dengan ancaman sebesar ini, gimana raksasa darat legendaris kayak P.O. Budiman harus merombak model bisnis mereka untuk 30 tahun ke depan? Apakah mesin Jerman dan kursi eksekutif aja masih relevan untuk mencegah mereka berubah sekedar jadi catatan sejarah? Tantangan eksistensial yang wajib banget kita amati ke depannya. Sangat menarik, dan selagi Anda memikirkan jawabannya, jangan pernah lupakan fondasi utamanya. Nggak ada imperium yang kebal terhadap perubahan, tapi imperium paling tangguh selalu dibangun dari kedisiplinan sesederhana sekeping recehan Rp100. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.